Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Yang saya hormati jamaah Masjid Agung Syuhada, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua ya, berupa kesehatan, kemudian kelancaran, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi ya, di Masjid Agung Syuhada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita membaca berita sehari-hari ya, beberapa waktu yang lalu banyak peristiwa yang luar biasa ya, yang paling viral ya, itu ada orang kaya yang kemudian sekarang dimiskinkan, seolah-olah dimiskinkan gitu ya, sehingga untuk makan saja kesusahan ya. Padahal selama hidup selalu viral, kemana-mana pakai Harley gitu, pakai mobil yang mahal-mahal. Kalau beli tas juga yang mahal-mahal gitu. Tidak hanya satu oknumnya, tapi banyak. Ada beberapa berita viral. Nah, kalau model flexing namanya. Flexing itu kalau bahasa Indonesianya itu umuk. Umuk itu riak ya. Flexing. Jadi selalu ingin menonjolkan kekayaannya. Makan di rumah makan yang mahal gitu, sebelum makan bukan doa tapi foto dulu ya, jepret itu disebarkan di Instagram, Facebook dan seterusnya. Kalau enggak healing itu jalan-jalan gitu, naik moge ya, motor gede. Sebelum jalan-jalan foto dulu, jepret itu disiarkan di Instagram atau Facebook dan medsos lain. Nah, itu kalau pamer kekayaan gitu sebenarnya yang paling seneng orang pajak itu. Nggak perlu berburu kekayaan orang, udah wah ini berarti orang kaya udah bayar pajak belum. Kalau belum bayar pajak kena denda gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa fenomena semacam ini? Fenomena semacam ini sudah diingatkan ya di Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan ya, bunyinya begini. Wa idz ta'adzanna rabbukum la in zakartum la adzidanakum wa la in kafartum innaka adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu atau Tuhanmu memberitahukan jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambah lagi kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku amatlah berat. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Jadi kalau ada fenomena ya, orang yang tadinya kaya raya kemudian pamer kekayaannya tiba-tiba bangkrut. Ini baru saja ya, ada bupati yang kemarin teriak-teriak itu ketangkep OTT oleh KPK. Ada juga yang artis Instagram ya, ternyata menipu 7 triliun. Ini baru saja ketangkep, hari ini ketangkep. Jadi padahal kalau di Instagram dia selalu menunjukkan kekayaannya, kemudian jiwa sosialnya itu kelihatan gitu, karena di video kemudian disiarkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini fenomena yang sebenarnya sudah diingatkan di dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ya.
Jadi ayat 7 tadi. La in sakartum la adzidanakum wa la in kafartum innaka adzabi lasadid. Apabila kita bersyukur ya, maka Allah akan menambah syukuran kita, dan kalau kita kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kalau kita seharusnya ketika Allah itu memberi rizki yang berlebih, kita kaya gitu, maka kita akan bersyukur. Rasa syukur kalau di agama kita, di agama Islam, itu ditunjukkan dengan apa? Lebih sosial. Suka memberi. Suka memberi. Karena apa? Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang suka memberi. Ciri-cirinya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Sesungguhnya ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yunfikun, yang sering menginfakkan hartanya itu, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau kita itu diberi kelebihan apapun, ada kelebihan ilmu, kelebihan harta, itu kita harus bersyukur, dan rasa syukur ditunjukkan dengan apa? Kedermawanan. Rasa syukur itu ditunjukkan dengan kedermawanan. Bukan ditunjukkan dengan apa? Instagram, TikTok, ya. Bukan begitu. Karena apa? Tadi diingatkan. La in kafartum, ya, wala in kafartum innaka adzabi lasadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur itu. Yang tadinya kaya raya bisa mau makan aja susah. Dalam waktu sekejap gara-gara anaknya berbuat dolim kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ya, saat ini mungkin sedang merasakan hal yang sama. Ketika kita sedang diberi rezeki berlebih itu maka kita harus bersyukur. Syukur ditunjukkan dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan kita. Cirinya bagaimana? Lebih sosial, menjadi dermawan. Yang kedua, rasa syukur ya, itu ditunjukkan dengan apa? Dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita tadinya mungkin sholatnya itu tidak utuh gitu, sehari tidak 17 rakaat, ya, tidak genap gitu, maka begitu dapat rezeki yang berlebih harusnya bisa lebih menggenapkan. Itu apa? Menunjukkan rasa syukur. Karena apa? Ketika kita sholat itu banyak doa-doa yang berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama sosial ya. Yang kedua lebih mendekatkan diri kepada Allah. Duribat alaihim dhillatu aina masukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan celaka kecuali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada sesama manusia. Rasa mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Yaitu tadi dengan banyak-banyak berdoa, ya, kemudian menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, bayar zakat. Kemudian kalau lebih lagi uangnya ternyata masih cukup, umroh, haji. Waktunya membayar zakat, bayar zakat. Waktunya kita harus berkorban, ya. Kurban itu, kurban. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebaliknya, bagaimana kita ketika mendapatkan cobaan, ya, ternyata rezeki kita sempit. Ternyata kita belum diberi kesempatan untuk bekerja.
ternyata kita belum diberi kesempatan untuk lulus ujian di sekolah. Nah, maka jawabannya adalah sabar. Dalam sebuah firman Allah ya, dikatakan innama yuwafa sabiruna ajrohum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahala mereka tidak terhitung. Jadi Allah itu akan memberikan pahala yang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang mau bersabar. Kalau kita mau belajar ya, bagaimana sabarnya orang-orang terdahulu, orang-orang nenek moyang kita, bagaimana menghadapi penjajahan Belanda 350 tahun. Mereka dengan sabar ya, dengan sabar melakukan perjuangan gitu. Akhirnya selama 35 tahun 1945 kemerdekaan bisa diraih. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Dijadikan budak, bekerja tanpa dibayar. Itu para pendahulu kita. Tapi ya orang-orang sekarang itu ya kehilangan contoh yang seperti itu. Jadi pejabat sedikit saja sudah nggak amanah. Tidak semua, tapi ada beberapa orang, oknum yang seperti itu. Saya mau cerita bagaimana orang yang tidak bersyukur itu akhirnya itu tadi ya, kena azab ya, azab dari Allah. Contohnya tidak jauh-jauh ya. Saya tugas di Senayan itu ini periode ketiga, periode terakhir saya di Senayan sana. Di periode 2014-2019. Ini saya di DPD RI. DPD RI itu Dewan Perwakilan Daerah, anggota MPR. Nah, teman-teman saya di periode itu beberapa itu ya karena tidak syukur ya, akhirnya banyak yang sering main judi. Kalau sudah main judi itu temannya ya miras. Selain miras juga lain-lain. Nah, yang saya amati teman-teman yang main judi itu nggak pernah menang, kalah terus. Nggak ada yang menang. Yang menang itu bandarnya. Yang menang bandarnya. Kalau udah judi pokoknya jangan, jauhi itu. Orang main judi itu nggak ada yang menang. Yang menang adalah bandarnya dan itu bikin orang ketagihan. Kalau sudah begitu, yang tadinya kaya bisa menjadi melarat. Akhirnya keluarganya rusak. Dan itu yang dialami beberapa teman saya di Senayan itu. Di grup WA itu ada teman, ya beberapa teman yang sudah menyatakan taubat itu. Pokoknya tidak akan main judi lagi. Dia cerita bagaimana keluarganya kemudian bubar. Perkawinan yang sudah dia bangun ya selama 25 tahun bubar karena main judi. Karena setelah itu kemudian miras. Kalau sudah begitu gaji dari dewan itu nggak sampai ke rumah, tapi lari ke tempat perjudian. Ini cerita beneran, nggak ngarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu marilah ya, ketika kita ini pesan untuk diri saya dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, maka alangkah baiknya kita bersyukur. Rasa syukur itu ditunjukkan dengan apa? Dengan sikap kedermawanan. Yang kedua, dengan sikap lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita mendapatkan cobaan dari Allah, apapun bentuknya, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, dan seterusnya, kita diminta untuk bersabar. Karena kenapa?
Allah itu akan memberikan pahala yang luar biasa, ya. Sebagaimana tadi disampaikan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar, pahala mereka itu tidak terhitung banyaknya. Jadi Allah itu akan memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada orang-orang yang bersabar. Ketika kita didolimi orang lain, kalau kita bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita melihat dulu ya di televisi, saya waktu rapat paripurna DPD itu dibanting ya, dari atas panggung, ribut-ribut di DPD dulu, itu saya yang jatuh dari atas panggung. Ya kita harus bersabar. Ya, ternyata pelaku itu tidak terpilih kembali ya, di lembaga dewan, dan itu tadi beberapa orang bubar keluarganya karena perilaku mereka. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, sikap syukur dan sabar itu seperti dua keping mata uang. Jadi selalu sama. Dalam kehidupan kita selalu diberikan oleh Allah untuk selalu bersyukur ketika kita mendapatkan kelebihan dan bersabar ketika kita mendapatkan kekurangan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, hikmah syukur dan sabar pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.